Tidak ada kereta api, bendera tanpa sudut, pernikahan dengan 84 hidangan, dan dewi yang hidup. Selamat datang di Nepal, salah satu negara paling unik di dunia. Mari kita ungkap 15 rahasianya yang menakjubkan. Nepal, tempat kuliner menjadi nafas budaya. Masakan Nepal bukan hanya perpaduan dua tradisi kuliner besar, India dan Tibet, tetapi juga bukti nyata dari keberagaman etnis dan agama yang kaya di negara ini. Salah satu hidangan paling ikonik adalah dal bhat, makanan tradisional berupa nasi kukus dan sup lentil, sering disajikan bersama sayuran tumis, kari, acar, dan terkadang ayam atau kambing. Ini bukan hanya hidangan populer, tetapi juga bahan bakar utama bagi mereka yang tinggal di pegunungan Nepal yang terjal, dari para petani hingga pendaki gunung. Favorit lainnya yang sangat dicintai adalah momo, pangsit kukus atau goreng yang diisi dengan daging atau sayuran. Meski berasal dari masakan Tibet, momo telah dilokalkan oleh orang Nepal dengan tambahan rempah dan herbal, menciptakan profil rasa yang unik. Dan jangan lupakan lassi, minuman dingin dan asam yang terbuat dari susu kerbau fermentasi, sering disajikan dalam cangkir tanah liat tradisional di warung pinggir jalan. Rasa lembutnya dan manfaat probiotiknya mencerminkan filosofi makan orang Nepal yang selaras dengan kesehatan dan alam. Setiap hidangan di Nepal lebih dari sekadar makanan. Itu adalah kisah tentang iklim, keyakinan, dan cara hidup berkelanjutan. Di saat pariwisata kuliner sedang meningkat, Nepal muncul sebagai destinasi dengan pesona alami, keaslian, dan kekayaan budaya. Semuanya dimulai dari makanan sederhana nan mengenyangkan. Makanan Nepal bukan hanya enak, tetapi juga bercerita. Bercerita tentang gunung, tradisi, dan kehidupan itu sendiri. Gaya hidup minimalis di tengah alam. Di dunia di mana biaya hidup di kota-kota besar semakin membebani, Nepal menonjol sebagai surga ideal bagi mereka yang mencari gaya hidup sederhana namun memuaskan. Dengan hanya $500 hingga $700 per bulan, Anda dapat hidup nyaman di kota seperti Kathmandu atau Pokhara, tempat yang menawarkan kenyamanan modern dan kedekatan luar biasa dengan alam. Sewa apartemen satu kamar hanya sekitar $150 sampai $300 per bulan, dan kebutuhan pokok seperti listrik, air, internet, dan gas hanya menambah beberapa dolar saja. Makanan lokal harganya sekitar $3 sampai $6 per porsi, dengan pilihan yang segar, sehat, dan beragam. Yang lebih menarik, sebagian besar makanan di Nepal ditanam secara organik, bersumber secara lokal, dan mendukung gaya hidup dari ladang ke meja makan yang kini justru sedang mulai diadopsi oleh banyak negara maju. Layanan kesehatan dasar dan perawatan gigi sangat terjangkau, sementara gym dan studio yoga dapat diakses dengan harga hanya $20 sampai $30 per bulan. Di dunia yang semakin lelah oleh konsumsi berlebihan dan kepadatan kota, Nepal menawarkan pelarian yang damai, tempat di mana orang dapat kembali terhubung dengan alam, melepaskan stres material, dan memperlambat langkah untuk benar-benar merasakan hidup. Tempat spiritualitas bertemu alam yang megah. Jika Anda mencari destinasi di mana kedalaman spiritual berpadu dengan keagungan alam, maka Nepal adalah titik pertemuan langka itu. Ibu kota kuno Kathmandu bukan hanya pusat politik, tetapi juga museum hidup dengan 7 situs warisan dunia UNESCO dalam radius 15 km. Konsentrasi menakjubkan yang tak tertandingi di tempat lain di dunia. Situs-situs seperti kuil Pashupatinath, kuil Shiva paling suci di Nepal, Sungai Bagmati, dihormati seperti Sungai Gangga di India, dan stupa Buddhanath, salah satu stupa Buddha terbesar di dunia, menunjukkan kedalaman spiritual yang berakar dalam budaya Nepal. Sementara itu, Pokhara yang terletak di kaki pegunungan Annapurna menghadirkan gambaran berbeda, tenang, damai, dan hijau. Dengan 9 danau air tawar di antara pegunungan, Pokhara sempurna bagi mereka yang menyukai berperahu, menikmati matahari terbenam, atau meditasi sunyi di tepi air yang tenang. Nepal bukan hanya tentang kuil kuno dan pemandangan indah. Ini adalah ruang untuk menyambung kembali dengan diri sendiri. Para peziarah dan pelancong datang ke sini bukan hanya untuk mencari berkah, tetapi untuk menyembuhkan, mengisi ulang energi, dan mengeksplorasi lapisan terdalam jiwa mereka.
Di era ketika perjalanan spiritual dan penemuan diri sedang tren, Nepal menegaskan posisinya sebagai tempat suci untuk ketenangan dan pembaruan. Nepal tidak hanya membuat Anda takjub dengan pemandangannya, tapi juga membantu pikiran Anda keluar dari tenggat waktu dan masuk ke dalam kedamaian. Jadi beritahu kami, apakah Anda lebih suka mengisi ulang energi di tepi danau yang tenang atau menjelajahi kuil-kuil kuno? Komentar di bawah dan beritahu kami, apakah Anda tim meditasi santai atau tim penjelajah spiritual? Kathmandu, jantung sejarah Nepal. Tersembunyi di dalam lembah Kathmandu dan dikelilingi oleh pegunungan yang menjulang, Kathmandu bukan hanya ibu kota administratif dan politik Nepal, tetapi juga jiwa budaya dan spiritual bangsa. Dengan sejarah yang membentang lebih dari 2000 tahun, kota kuno ini mewakili persimpangan peradaban Indo-Sino yang tercermin jelas dalam arsitektur, ritual dan kehidupan spiritualnya yang mendalam. Landmark seperti Durbar Square yang dulunya merupakan pusat kekuasaan kerajaan kuno, dan Swayambunat, stupa Buddha terkenal yang akrab disebut kuil monyet karena ratusan monyet yang berkeliaran bebas, berdiri sebagai bukti nyata keteguhan keyakinan lokal. Yang membuat Kathmandu benar-benar istimewa adalah koeksistensi harmonis antara Hindu dan Buddha, dua agama dominan yang membentuk jiwa rakyat Nepal. Setiap gang kecil, kuil tua, atau patung lapuk yang tersembunyi di taman menceritakan kisah dongeng yang hidup dan bernapas. Dan kemudian ada Tamel, distrik wisata yang ramai, dipenuhi toko souvenir, kafe artistik, dan musik jalanan yang hidup. Tamel bukan sekadar tempat singgah bagi wisatawan. Ia adalah benang yang hidup dalam ritme harian kota, tempat di mana masa lalu dan masa kini berpadu secara sempurna menjadi satu. Nepal, Simfoni Festival sepanjang musim. Jika ada satu hal yang membuat para pelancong terus kembali ke Nepal, itu adalah irama festival yang tiada henti. Sepanjang tahun, dari pegunungan bersalju hingga lembah hijau subur, masyarakat Nepal merayakan acara-acara yang terikat pada agama, siklus panen, dan tradisi kuno. Salah satu yang paling unik adalah Festival Balon Udara Internasional di Pokhara, di mana langit dipenuhi dengan 25 balon udara warna-warni yang melayang di atas latar belakang pegunungan dramatis. Lebih dari sekadar suguhan visual, acara ini menjadi undangan berwarna dari Nepal kepada dunia untuk datang dan merasakan langit terbuka dan hati yang terbuka. Kunjungi saat musim semi, dan Anda akan terhanyut dalam Holi, Festival Warna. Pada hari ini, batas sosial larut di bawah awan serbuk warna saat jalanan hidup dengan musik, tarian, tawa, dan kegembiraan bersama. Ini adalah perayaan hidup tentang toleransi, persatuan, dan keceriaan murni. Meskipun setiap festival memiliki cita rasa unik, semuanya berbagi semangat inti berupa kebersamaan, penghormatan terhadap masa lalu, dan kegembiraan di masa kini. Di Nepal, festival bukan sekadar acara untuk merayakan, tetapi napas hidup dari budaya yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya seperti irama suci. Kathmandu, surga bagi fotografer jiwa. Masuk dalam daftar 10 besar kursus fotografi terbaik di dunia versi CNN, Kathmandu bukan dikenal karena studio mewah atau peralatan canggih, melainkan karena keindahan alaminya yang mentah dan organik yang menggerakkan jiwa lewat lensa. Dengan pencahayaan alami yang sempurna, desa pegunungan berkabut, kuil kuno yang tertutup debu zaman, dan senyuman lembut penduduk lokal, Kathmandu menjadi galeri terbuka bagi para fotografer. Setiap bidikan di sini lebih dari sekadar gambar. Itu adalah kisah tentang sejarah, spiritualitas, dan kehidupan sehari-hari. Baik saat menangkap gambar yak yang melintasi jalur pegunungan sunyi atau pasar pagi yang penuh warna dan rempah, Anda akan segera menyadari bahwa seni tidak membutuhkan panggung, hanya latar yang otentik dan hati yang mampu mendengar. Bagi mereka yang mencari pengalaman kreatif yang berakar pada kedalaman spiritual dan budaya, kursus fotografi di Kathmandu tidak hanya akan mengasah keterampilan Anda, tetapi juga mengubah cara Anda melihat dunia, di mana keindahan tersembunyi dalam momen-momen paling sederhana. Bandara Lukla, gerbang di tebing menuju Everest. Lupakan landasan futuristik Dubai atau teknologi tanpa celah di Singapura.
Bandara Lukla di Nepal adalah tempat di mana para pilot benar-benar menahan napas setiap kali lepas landas atau mendarat. Terletak di ketinggian 2.800 meter di pegunungan Himalaya yang terjal, Lukla tidak seperti bandara manapun di dunia. Dengan landasan pacu hanya sepanjang 527 sampai 600 meter dan kemiringan dramatis 12 derajat, setiap pendaratan menjadi perlombaan melawan gravitasi dan alam. Yang membuat Lukla terkenal bukan hanya landasannya yang pendek, tetapi juga kondisi alam yang ekstrim. Udara tipis, perubahan angin mendadak, dan kabut tebal seringkali mengurangi jarak pandang hampir menjadi nol. Tidak ada autopilot atau sistem panduan pendaratan. Di sini, hanya keterampilan pilot yang menentukan. Terlepas dari risikonya, Lukla adalah gerbang utama menuju Gunung Everest, menarik ribuan petualang setiap tahun. Ini lebih dari sekadar landasan. Ini adalah ajang pembuktian keberanian, baik di udara maupun di jalur pendakian yang menanti. Machapuchare, gunung tak tersentuh milik Dewa Shiva. Sementara banyak puncak Himalaya telah menjadi sasaran para pendaki internasional, Machapuchare, yang juga dikenal sebagai gunung ekor ikan, tetap diselimuti misteri dan penghormatan. Menjulang hampir 7.000 meter, puncaknya yang bercabang dua menyerupai ekor ikan. Keajaiban alam yang langsung memancarkan kekaguman dan rasa hormat saat pertama kali terlihat. Namun tidak semua orang diperbolehkan menginjakkan kaki di puncaknya. Pemerintah Nepal sejak lama melarang pendakian ke Machapuchare, bukan karena alasan teknis, tetapi demi menjaga kesakralan spiritualnya. Menurut kepercayaan Hindu, gunung ini adalah tempat tinggal Dewa Shiva, dewa penghancur dan kelahiran kembali, tokoh sentral dalam kehidupan spiritual masyarakat Nepal. Perlindungan terhadap Machapuchare menjadi pernyataan budaya yang berani di dunia, yang pariwisatanya semakin mengkomersialkan alam. Sementara banyak puncak telah aus akibat ekspedisi tanpa henti, Machapuchare tetap tak tersentuh. Sebuah monumen suci bagi kehadiran ilahi dan penghormatan terhadap alam. Nepal, negara langka di mana pria lebih panjang umur daripada wanita. Di sebagian besar negara, wanita hidup lebih lama daripada pria, tetapi Nepal adalah pengecualian langka. Di sini, harapan hidup rata-rata pria adalah 71,8 tahun dibandingkan dengan 71,2 tahun untuk wanita. Meskipun perbedaannya kecil, hal ini menunjukkan perpaduan unik antara gaya hidup dan lingkungan di negara Himalaya ini. Terutama di daerah pegunungan, pria Nepal menjalani kehidupan sederhana dan rendah stres, dengan aktivitas fisik teratur melalui bertani, menggembala, atau trekking. Udara bersih, polusi rendah, dan pola makan kaya akan kacang-kacangan, sayuran, serta makanan minim olahan juga berkontribusi terhadap kesehatan yang lebih baik. Selain itu, akses Nepal yang semakin luas terhadap layanan kesehatan, terutama di pusat kota dan provinsi, berarti bahwa pria yang seringkali berisiko lebih tinggi, kini mendapat manfaat dari intervensi medis yang lebih dini. Nepal tidak hanya menentang ekspektasi dalam budaya dan pemandangan, tetapi juga mendefinisikan ulang norma kesehatan global, menunjukkan bahwa umur panjang bukan hanya soal obat modern, melainkan tentang hidup selaras dengan alam dan masyarakat. Pesta pernikahan dengan 84 hidangan, simfoni kuliner masyarakat Newar. Di Nepal, terutama di kalangan komunitas Newar, pernikahan bukan sekadar penyatuan dua insan, melainkan ritual budaya yang sakral, merayakan kemakmuran, kebersamaan, dan warisan kuliner berabad-abad. Di jantung acara pernikahan ini terdapat pesta 84 hidangan yang legendaris, angka yang syarat simbolisme. Angka 84 bukanlah angka sembarangan. Dalam filsafat Hindu dan Buddha, angka ini mewakili 84.000 jalan menuju pencerahan, melambangkan kelengkapan dan kelimpahan dalam hidup. Setiap hidangan, dari makanan pembuka hingga hidangan utama dan penutup, adalah bab penuh rasa dalam kisah sejarah, spiritualitas, dan pengabdian gastronomi. Satu hidangan penutup yang menonjol, yomari, pangsit kukus berbentuk ikan yang diisi dengan gula aren dan wijen hitam. Lembut, harum, dan manis, yomari hanya dibuat pada kesempatan istimewa
dan dalam pernikahan melambangkan kegembiraan, kesuburan, dan persatuan. Di dunia yang semakin condong ke arah minimalisme, pesta pernikahan Newar dengan bangga menentang tren, mempertahankan tradisi penuh warna dan kebersamaan, di mana setiap hidangan bukan hanya makanan, tetapi juga berkah, ritual, dan kenangan. Pesta 84 hidangan bukan sekadar soal mengenyangkan perut, melainkan merayakan warisan, menghormati budaya, dan mengingat sudah berapa banyak hidangan yang Anda cicipi. Jadi, jika Anda diundang ke pesta seperti ini, dari mana Anda akan mulai? Makanan pembuka, hidangan utama, atau pencuci mulut Yomari? Cepat komentari sebelum semua kursi diambil. Ingat, ada 84 hidangan menunggu Anda. Isyarat tak terucap, etiket sosial yang unik di Nepal. Nepal adalah salah satu dari sedikit negara Asia yang masih mempertahankan norma tradisional dalam perilaku di depan umum, terutama antara pria dan wanita. Tindakan romantis seperti berpelukan, berciuman, atau bergandengan tangan umumnya dianggap tidak pantas, bahkan di antara pasangan suami istri. Namun, yang sering mengejutkan pengunjung asing adalah pemandangan pria Nepal yang saling bergandengan tangan, merangkul bahu, atau menyandarkan kepala saat berjalan atau mengobrol. Dan semua itu tidak berarti romantis. Sebaliknya, tindakan ini adalah ekspresi dari persahabatan, kepercayaan, dan kedekatan emosional, bahasa nonverbal tentang keintiman yang umum di masyarakat Asia Selatan, terutama di Nepal. Kontras budaya ini mengungkapkan satu kebenaran mendalam. Koneksi sejati tidak perlu berisik. Sementara budaya Barat sering merayakan ekspresi emosional yang terbuka, orang Nepal menyampaikan kasih sayang melalui gerakan yang tenang dan batiniah, gaya hidup yang halus namun sangat tulus. Nepal, kerajaan bus tanpa kereta api. Di era di mana kereta cepat dan jalur metro melambangkan kemajuan perkotaan modern, Nepal menghadirkan kontras yang menarik. Sebuah negara tanpa sistem kereta api resmi. Tetapi jangan salah sangka, transportasi di Nepal sama sekali tidak membosankan. Sebaliknya, ia hidup melalui bas-bas yang penuh warna, artistik, dan sangat personal, yang telah menjadi jiwa bergerak bangsa ini. Bas umum di Nepal bukan hanya sarana transportasi, tetapi karya seni berjalan, dihiasi dengan simbol-simbol keagamaan, desain lukisan tangan, lampu LED yang berkedip, dan pengeras suara yang memutar musik. Setiap bus menyajikan pengalaman perjalanan yang penuh warna dan mendalam. Lebih dari sekadar kendaraan, setiap bus mencerminkan kepribadian pengemudinya, keyakinan spiritualnya, dan penghormatannya kepada dewa pelindung jalan. Naik bus di Nepal adalah perjalanan budaya yang melintasi celah-celah pegunungan dan lanskap pedesaan, memperlihatkan keberagaman, energi, dan arus spiritual negara ini. Di tengah ketidakhadiran rel kereta api, bus berdetak sebagai detak jantung kehidupan dan budaya publik Nepal. Kumari, dewi hidup di antara manusia. Sementara sebagian besar negara menganggap agama sebagai sesuatu yang sakral namun simbolis, Nepal menjadi rumah bagi tradisi yang benar-benar luar biasa, keyakinan pada dewi yang hidup. Dikenal sebagai Kumari, gadis muda ini dipilih dengan sangat hati-hati dari komunitas Newar berdasarkan kriteria ketat tentang kesempurnaan fisik, spiritualitas, dan temperamen. Ia dipercaya sebagai perwujudan duniawi dari Dewi Taleju, pelindung monarki lama Nepal. Setelah terpilih, Kumari meninggalkan keluarganya dan tinggal di Kumarigar, istana bersejarah di jantung Durbar Square, Kathmandu. Sejak saat itu, ia menjalani kehidupan semi-ilahi. Tidak bersekolah seperti biasa, tetapi diajari oleh guru spiritual dan hanya muncul di depan umum melalui jendela kuil pada pukul 9 pagi dan 4 sore setiap hari untuk memberikan berkah. Yang menakjubkan, tradisi ini dihormati oleh umat Hindu dan Buddha, menjadikannya contoh langkah harmoni keagamaan di Nepal. Namun, meskipun memiliki makna spiritual yang besar, Kumari pada akhirnya harus kembali ke kehidupan biasa setelah masa tugasnya berakhir. Sebuah transisi yang terus memicu perdebatan tentang hak anak dan reintegrasi di masyarakat modern. Kontroversial atau tidak, Kumari tetap menjadi salah satu ikon keagamaan hidup terakhir di dunia, menyoroti kedalaman mistis dan keunikan budaya Nepal.
Poliandri dan poligami saat pernikahan menjadi sarana bertahan hidup. Di desa-desa pegunungan terpencil di Nepal, di mana kehidupan berputar pada pertanian, penggembalaan, dan bertahan dari medan yang keras, pernikahan bukan sekadar cinta, melainkan strategi bertahan hidup dan pengelolaan komunitas. Itulah sebabnya poliandri, satu wanita dengan beberapa suami, dan poligami, satu pria dengan beberapa istri, masih ada di beberapa daerah sebagai respons adaptif terhadap kebutuhan lokal. Sebagai contoh, di beberapa desa Himalaya, seorang wanita dapat menikah dengan 2 atau 3 saudara laki-laki. Ini membantu mencegah pembagian tanah dan memastikan cukup tangan untuk bertani, menggembala ternak, dan mengurus rumah tangga. Sebaliknya di wilayah lain, seorang pria dapat memiliki beberapa istri, masing-masing menjalankan peran khusus, dari memasak dan mengasuh anak hingga bertani dan bekerja di ladang. Bentuk-bentuk pernikahan ini tidak berakar pada hasrat atau status, melainkan pada ekonomi dan keberlanjutan. Meskipun mungkin tampak tidak lazim bagi dunia modern, tradisi ini telah bertahan selama generasi, menunjukkan kecerdikan manusia dalam beradaptasi dengan lingkungan ekstrim. Nepal, tanah suci di antara langit dan bumi. Nepal bukan sekadar sebuah negara. Ini adalah simbol langka dari kemerdekaan, ketahanan, dan kedaulatan budaya. Dikelilingi oleh raksasa seperti India dan Tiongkok, Nepal tidak pernah dijajah, memungkinkannya melestarikan tradisi spiritual, bahasa, dan warisan arsitekturnya dalam bentuk yang paling otentik. Rumah bagi 8 dari 10 gunung tertinggi di dunia, termasuk Gunung Everest, Sagarmatha yang legendaris, dikenal secara lokal sebagai Kening Langit. Nepal terletak tepat di jantung Himalaya. Ia menarik tidak hanya para pendaki, tetapi juga para peziarah dan pencari, mereka yang tertarik pada kekuatan spiritualnya yang tenang. Benderanya saja sudah berbicara banyak, satu-satunya bendera nasional di dunia yang tidak berbentuk persegi panjang, terdiri dari 2 segitiga bertumpuk yang mewakili Himalaya dan 2 agama utama Nepal, Hindu dan Buddha. Jauh dari sekadar keunikan desain, bendera ini melambangkan keunikan Nepal dalam geografi, semangat, dan identitas nasional. Di dunia yang terus berubah, Nepal berdiri teguh sebagai benteng budaya, tempat tradisi, keimanan, dan alam hidup dalam harmoni, pengingat kuat akan nilai keteguhan, harga diri, dan kedamaian. Nepal bukan sekadar destinasi, ini adalah dunia penuh keajaiban nyata. Seorang dewi yang hidup, bendera tanpa sudut, pesta pernikahan dengan 84 hidangan. Dan itu baru permulaan. Apakah kamu siap untuk menjelajahi sisanya?